Apa kabar pemirsa? Saya selalu berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Lebih bahagia lagi karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. 72 tahun yang lalu, para pendiri bangsa kita memproklamirkan Republik Indonesia. Dan kita sebagai pewaris dari para pendahulu kita tentu harus meneruskan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Dan kalau saya menyebutkan nama Insinyur Soekarno atau yang kita sapa sebagai Bung Karno, warisan Bung Karno bukan cuma nilai-nilai perjuangannya, tapi banyak hal yang diwariskan oleh pendiri bangsa Indonesia ini. Di antaranya karena Bung Karno juga seorang seniman, arsitek, dan juga menghargai karya-karya seni. Banyak sekali warisan Bung Karno yang bisa kita diskusikan. Tentunya bersama saya dalam acara kesayangan Anda. Ini dia, DK Show! Selamat datang! Ya pemirsa, begitulah kira-kira Bung Karno berteriak bersemangat dengan kedua tangannya terbentang, kemudian kakinya terentang dan senyum mengembang. Seperti saya tadi, tapi saya bukan patung selamat datang ya. Ini contoh saja. Inilah contoh yang diterjemahkan oleh Edi Sunarso, seorang pematung Wuda waktu itu, dan langsung membuatnya ke dalam karya seni patung, dan lahirlah patung selamat datang. Yang selama ini sering kita saksikan kalau Anda lewat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Ada di tengah-tengah itu ada sebuah landmark yang luar biasa yang sangat dikenal bangsa Indonesia, patung selamat datang. Dan Bung Karno ingin mengekspresikan keramahan bangsa Indonesia. Kala itu memang tujuannya untuk menyambut kedatangan para peserta atau delegasi kontingen Asian Games keempat di Jakarta tahun 1962. Dan bukan hanya ini pemirsa, warisan dari Presiden pertama Republik Indonesia itu sangat banyak. Kita simak dulu yang berikut ini. Tahun Indonesia merdeka. Negeri ini beruntung pernah memiliki proklamator sekaligus Presiden pertama Soekarno. Bung Karno tak hanya mewariskan nilai-nilai kebangsaan ideologi Pancasila, tapi juga meninggalkan warisan arsitektur tata ruang kota bagi negeri yang amat ia cintai ini. Bung Karno juga yang menjadi arsitek utama perencanaan kota Jakarta. Monumen Patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan Patung Pancoran, Patung Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng, Tugu Selamat Datang hanya sebagian karya patung yang dibuat atas pemikirannya. Hotel Indonesia, Sarinah, Kompleks Asian Games yang kini dikenal dengan nama Stadion Gelora Bung Karno adalah karya-karya besar yang dipelopori Bung Karno. Dan Bung Karno, sang arsitek seniman, menghargai terwujudnya karya arsitektur unggulan melalui sayembara-sayembara. Seperti saat ia berupaya mewujudkan impiannya membangun simbol perjuangan rakyat Indonesia Tugu Monas yang sekaligus ditetapkan sebagai titik awal pengembangan kota Jakarta. Diorama perjuangan yang kini bisa kita nikmati di ruang bawah tanah Monas juga buah pemikiran Soekarno. Dan jangan lupa, masjid termegah dan terbesar se-Asia Tenggara, Masjid Istiqlal, juga dibangun dengan daya cipta Soekarno. Berbagai rancang bangun yang dipeloporinya membuat Soekarno pada 1962 mendapat gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dalam ilmu teknik dari Institut Teknologi Bandung. Sang promotor Profesor Ruseno Suryohadikusumo, seperti yang tertulis dalam buku Bung Karno Sang Arsitek, menyatakan pembangunan beragam gedung-gedung monumental ini bukan sekedar perhatian kepala negara semata, tapi perhatian dari seorang ahli yang mahir dengan daya cipta dan imajinasi yang besar. Karya Soekarno tak hanya bisa ditemukan di Jakarta. Kita bisa menikmati kebesaran gagasan arsitektur dan jiwa seninya lewat karya arsitektur, tata ruang kota, interior, dan kriya yang dibangun antara 1926 hingga 1965 di sejumlah kota di Indonesia.
Nah, pemirsa, supaya sah kita bicara soal warisan karya seni di era Bung Karno, terutama terkait dengan arsitektur dan seni patung, saya sudah mengundang 2 orang narasumber istimewa di edisi istimewa juga di hari ini untuk menjadi tamu istimewa DK Show. Kita langsung undang Peter Kasenda dan Yuke Ardiati. Kita sambut. Silahkan Bu Yuke, selamat datang. Apa kabar? Sehat? Merdeka, Bu? Merdeka. Pak Peter, merdeka, Pak? Merdeka. Luar biasa. Thank you, Pak Peter. Terima kasih. Silakan Bu Yuke, Pak Peter, silakan duduk. Hari ini kita merayakan 72 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya semangat dari para pendahulu, para pahlawan harus terasa hingga hari ini ya Bu ya. Bagi Bu Yuke sendiri, apa sih makna kemerdekaan? Kemerdekaan Indonesia menurut saya adalah kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berkarya dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita menjadi wanita yang layak dibanggakan. Nah, apalagi Bu Yuke kan juga seorang penulis ya. Penulis buku ya. Ini yang menarik nih, Bung Karno sang arsitek ya. Dan Anda juga aktif dalam bidang pendidikan begitu ya. Anda juga mengajar. Kali ini kita mau bicara apa yang diwariskan oleh Bung Karno ya. Kalau kita lihat karya seni Bu Yuke, Pak Peter lihat karya-karya Bung Karno itu seperti apa sih sekarang ini? Ya, karya-karya Bung Karno sampai sekarang peninggalannya masih banyak. Jadi orang kalau melihat banyak misalnya arsitek atau patung atau lukisan, orang selalu ingat pada Bung Karno. Langsung ingat Bung Karno ya? Karena di zaman pemerintahan Bung Karno lah, waktu itu banyak didirikan patung, gedung, lukisan banyak juga di situ. Kalau kita kaitkan dengan dunia arsitektur sendiri, Pak Peter, bagaimana kaitannya arsitektur atau dunia arsitektur dengan peran Bung Karno sendiri? Ya, Bung Karno ini tokoh yang menarik. Satu sisi dia kepala negara, tapi di sisi lain dia seorang arsitek. Beliau setiap ada pembangunan pada saat pemerintahan beliau selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam dunia arsitektur. Iya. Walaupun pada dasarnya disiplin beliau bukan disiplin dari arsitek. Teknik sipil ya? Disiplin sipil. Betul. Iya, tapi karena beliau senang pada arsitek, lalu tokoh guru besar beliau yang namanya Schumacher, seorang tokoh arsitek yang terkenal, nah, beliau menurunlah bakat arsitek daripada. Iya. Nah, ini kalau sudah soal ini itu harus doktornya yang menjawab nih Bu Yuke ini. Ini Bu Yuke ini kan ada 2 ya. Anda ini doktor di bidang arsitek dan juga sejarah ya. Nah, kayak Bung Karno juga ya. Ada 2 bidang. Bagaimana Anda sendiri menilai kehidupan Soekarno di era itu, kemudian kita kaitkan dengan dunia arsitektur di era Bung Karno dan di era sekarang ini, Bu Yuke? Bung Karno demikian menyadari bahwa karya arsitektur adalah satu peradaban yang ditinggalkan oleh beliau, yang diwariskan oleh beliau, sehingga dia bisa menjadi orientasi bagi bangsa Indonesia di mana pada saat itu berada. Karya peradaban itu, menurut Bung Karno, dianggap sebagai sebuah monumen. Jadi Bung Karno menyamakan bangunan-bangunan yang dirancang di eranya adalah sebuah monumen, seperti halnya Borobudur, Prambanan. Nah, dengan kata lain, setiap karya-karya arsitektur itu penting artinya bagi peradaban dan memiliki peran-peran yang berbeda-beda di setiap karya itu. Beliau juga mengatakan bahwa di semua lini nation building itu diterapkan, termasuk karya seni, arsitektur, karya seni yang lain dan busana. Jadi ini semacam karya visual yang bisa sangat melebur menjadi satu, menjadi kekuatan Bung Karno di saat itu. Yang tinggalannya sampai hari ini pun kita bisa menyaksikannya. Tuh, jadi Pak Peter, memang Bung Karno semangatnya waktu itu nasionalisme ya. Tinggalan Bung Karno masih eksis, masih cocok nggak dengan era sekarang ini? Padahal itu kan sudah puluhan tahun, Pak Peter. Iya, menurut saya masih cocok karena salah satu kelebihan Bung Karno kalau kita melihat patung-patung gitu kan begini, dalam dunia patung misalnya orang harus selalu melihat fungsinya, tapi juga orang mesti lihat konstruksinya. Betul. Dan ketiga orang mesti lihat estetikanya. Bung Karno menggabungkan tiga-tiganya. Jadi kalau kita lihat fungsinya, salah satu fungsinya adalah membangkitkan semangat nasionalisme. Karena kita tahu Bung Karno adalah seorang tokoh
yang dikenal sebagai pengobar semangat nasionalisme yang diperjuangkan sejak beliau muda. Sampai sekarang beliau, pun kalau lihat karya seni itu masih harus membangkitkan nasionalisme ya. Iya. Walaupun eranya sudah Iya. berpuluh-puluh tahun lalu gitu kan. Kalau bagi Pak Peter sendiri yang paling fenomenal yang mana nih? Karya arsitektur atau karya seni peninggalan Bung Karno? Ya, kalau saya lihat fenomenal misalnya Monas. Gitu Monas, ya. Karena Monas itu kan ada simbol, ada api yang di atas itu. Itu kan berarti tiada kunjung padam. Iya, api dan tak kunjung padam. Iya, lalu kita lihat kayak stadion Gelora Bung Karno sekarang. Iya. Itu kan membanggakan ya. Dulu waktu dibangun itu kan jumlahnya bisa 110.000 orang ya bisa masuk ya. Tapi sekarang emang setelah direnovasi kan jumlahnya lebih banyak dari 110.000. Sekarang mungkin 90.000 sampai 100.000. Tapi kita ngelihat itu orang selalu punya kebanggaan. Waduh, kita kok bisa membuat seperti ini gitu. Apa yang Tahun dia 62 ya? di Moskow waktu dia lihat Stadion Lenin, lalu dia dibangun di sini, lalu dia pakai gelang itu buat orang ini suatu hal yang ini ya. Gitu. Misalnya juga Semanggi ya. Ya, jembatan Semanggi ya. Oke, banyak sekali gitu kan? Banyak sekali. Bukan hanya di Jakarta, tapi kita bisa lihat di daerah-daerah ya. Misalnya di Surabaya kita lihat ada Tugu Pahlawan. Lalu kita lihat di Malang ada alun-alun. Malang itu kan itu selalu mengingatkan pada Soekarno. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Saya juga mau tanya sama Bu Yuke, apa yang paling fenomenal bagi Bu Yuke? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetap bareng saya dalam DK Show.